Halo semuanya, jadi saat ini saya lagi siapin sayur. Ini saya beli toge tadi, jadi saya lagi petikin. Soalnya kalau nggak dipetikin suka busuk. Saya bersihkan. Jadi di rumah saya, maksudnya di tempat tinggal saya ini, kami pelihara kelinci. Jangan digigitin. Kelincinya tuh, ada heboh tuh. Kelincinya heboh tuh, berantem lagi sama si kucing ini. Udah dong. Jangan makanin sayurku ini. Nah, jadi tadi sampai di mana ya? Ya, jadi saya biasanya kalau beli toge kayak gini, saya langsung bersihkan sih. Karena kalau taruh di kulkas kayak gitu, apalagi besoknya atau 2 hari lagi baru dimasak. Aduh, ih nakal nih. Jangan kalian ganggu aku. Awas, aku mau petikan sayur. Nih saya ada kucing sekitar 1 bulan lalu apa ya. Jadi awalnya sebenarnya saya nggak terlalu suka kucing. Nah, cuman pertama sekali adik saya bawa kucing, dia nemu kucing dari sekolah, terus kita kayak sayang banget gitu. Sekarang dia udah besar, namanya si Cini, lagi main di sana si Cini. Nah, terus suatu kali saya pulang kerja, pas di tengah jalan, saya jalan mau pulang, itu ketemu dia yang si orange ini, kami namain si manis. Terus dia kayak ngikutin aku gitu, matanya beler. Ya udah, aku kasihan kan. Awalnya dia ngeong gitu, saya pegang kepalanya, saya pegang gini, dia ngikutin saya jalan sampai berapa meter itu. Terus saya nggak tega lah ninggalin. Kayaknya saya bawa pulang deh. Sampai di rumah saya langsung mandiin. Gila, itu 3 kali saya mandiin. Kotor banget badannya kotor. Jangan. Terus saya kasih obat, saya beli obat salep, obat mata. Itu saya nggak kasih sembarangan obat ya, saya searching dulu, saya google, saya lihat di YouTube obat mata kucing, cara membersihkan kucing yang belekan gitu. Udah saya beli, sekarang udah bersih matanya ya, orange. Tapi sekarang udah mulai lasak banget, main terus anak-anak kelinci juga suka digangguin. Suka banget digangguin anak-anak kelinci. Tuh, kelinci yang lain lagi makan tuh. Ya, jadi entahlah ya, apa namanya, mungkin orang kalau datang ke rumah kami ini jijik kali karena di mana-mana ada hewan. Bayangin kelinci, tahun lalu saya beli sepasang, ternyata mereka suka kawin dan banyak banget anaknya. Ini udah 2 kali dia melahirkan. Anak yang pertama itu ada 5 ekor, kita udah kasih ke orang. Terus anak yang kedua ini ada 8 ekor dan udah umur 1 bulan. Hari ini 1 bulan. Anak yang kedua ini ada 8 ekor, sudah 1 bulan. Tanggal 4 April kemarin dia lahir, tanggal 4 Maret kemarin dia lahiran. Jadi sekarang 4 pas 1 bulan ya, baby kelinci ya. Ini mereka tuh suka banget gangguin kalau kita lagi masak atau apa. Nggak bisa tenang banget. Tapi kalau malam kita taruh di kandang sih. Kalau dilepasin malam, bisa apa namanya, rumah udah kayak banyak kotoran dan banyak pipisnya. Tapi kalau siang kayak gini kita lepasin, nggak apa-apa kan, kita bisa awasin. Kalau tidur kan nggak bisa kita awasin. Jadi saya beli kelinci sepasang itu karena adik saya ulang tahun. Waktu itu adik saya selalu minta peliharaan, tapi awalnya sih dia minta dogi.
cuma dogi mahal banget. Terus akhirnya aku belilah kelinci 2 dan dia suka, senang. Waktu itu kelinci kalau nggak salah umur kurang lebih 1 atau 2 bulan gitu, lebih besar dikit dari ini. Nah kita beli, awalnya saya beli 2 tapi satunya mati, si Brownie. Iya, saya ada bikin videonya tuh tentang si Brownie, mati dia. Terus kita nangis-nangis gitu, kayak orang gila, nangisin anak kelinci yang mati. Ya udah, akhirnya saya beli si Pinky yang putih. Saya ada bikin videonya, saya ada bikin video tentang si Brownie dan si Pinky juga, kalian boleh lihat ya. Nah saya beli deh si Pinky. Terus kami nggak tahu kalau si Pinky ini jantan dan kalau si Rambo betina, kita nggak tahu. Setelah beberapa bulan kita pelihara, terus kita mikir kayaknya kita harus beli yang jantan deh, karena awalnya kami pikir itu dua-duanya entah jantan dua-duanya tuh betina dua-duanya gitu. Kami masih belum tahu yang lihat jenis kelaminnya. Terus setelah kita rencanakan kita mau beli pasangannya, entah itu nanti mau beli betina atau jantan, gak lama kemudian mereka kawin di depan kami. Mereka kawin, terus kita ketawa-ketawa gitu kan, ya udahlah, nggak jadilah beli lagi. Dan nggak lama kemudian kayaknya si Rambo ini hamil deh gitu kan. Iya benar, hamil. Jadi si Rambo ini kita asli. Jadi waktu dia hamil, dia udah gelisah, dia kayak udah ngumpulin sampah, terus ngerontokin bulu-bulunya gitu kan. Dia kayak ngumpulin semua kain, kayaknya dia udah mau lahiran gitu. Kita udah ada feeling kayaknya dia mau lahiran. Jadi pokoknya semua prosesnya itu kita perhatikan gitu. Kita panik juga kan, tadi lahiran di mana gitu. Kita masukin kandang, terus kita taruh kain di alas kandangnya. Nah pagi-pagi pada saat hari Minggu ini 31 Januari, pada saat hari Minggu, ini anak pertama ya, ini anak pertamanya, lahiran di 31 Januari. Pagi-pagi ada saya bangun, Kak, Rambo lahiran. Hah? Saya langsung sontok bangun dari tempat tidur, langsung banget. Terus kita lihat anaknya udah berguling-guling kemana. Terus anaknya ada 6, tapi sayang satunya mati karena mungkin kita kelamaan untuk eksekusi ya, entah keinjak atau gimana gitu. Jadi satunya itu udah nggak bernyawa. Ya udah, akhirnya kita kubur aja. Dan yang 5-nya itu kita jaga, kita pelihara, kita kasih kita kasih minum susu. Maksudnya kita bantu si Rambo, kita bantu untuk nyusuin anaknya gitu, karena nggak tahu deh apa semua kelinci kayak gitu atau gimana, mereka susah untuk nyusuin anaknya, jadi harus kita pegangin. Jadi kita pegangin supaya dia nyusuin anaknya, kan kasihan kalau nggak, anaknya nggak disusui, mana belum bisa makan rumput kan. Ya udah, akhirnya kita bantu terus setiap hari tuh 2 kali sehari kita pegangin si Rambonya supaya dia bisa nyusuin anaknya. Jangan, ini bener banget kucing. Itu kan nah terus ya udah, akhirnya udah hampir 1 bulan. Terus kita mikir kan, siapa ya kira-kira yang mau pelihara kelinci gratis, maksudnya kita pelihara kelinci tapi benar-benar dipelihara gitu, makanya kita kasih ke orang yang benar-benar dipelihara, suka hewan gitu. Dan kita nggak mau nanti baru dipelihara dan meninggal, kan kita sayang sama anaknya kelincinya maksudnya. Ya udah, aku bikin iklan di maaf ya, aduh agak goyang-goyang nih. Si kucing ini si manis nih gangguin orang. Jadi apa namanya tadi, sampai mana ya, saya bikin iklan tuh di Facebook. Ada sih yang mintain, terus ada juga teman kantor saya minta dia seekor. Teman kan kelinci itu kan nggak bisa kalau dia nggak punya teman. Kelinci itu kan bersosial gitu, dia nggak bisa sendiri, ntar dia kesepian, stres, cepat mati. Terus saya bilang 2 ya, saya bilang nggak bisa 2, takutnya nanti nggak keurus. Ya udah, nggak jadi lah karena dia nggak mau 2. Nah akhirnya ya nggak lama kemudian ada yang minta. Ini namanya si Cimuk, ini namanya si Segaris. Si
sisa garis. Ini namanya sisa bola. Besok dia udah pergi, sudah ada yang minta sisa bola ini. Sedih. Aduh cinta, masih belum ikhlas memberikan kamu ke orang lain. Terus nggak tahu kenapa si Rambo hamil lagi. Dan itu tadi saya bilang kemarin tanggal 4 Maret lahiran. Nah, ini anak yang kedua nih. Anak yang kedua yang berkeliaran ini. Sama anak yang kedua ini juga anak yang kedua ini kita bantu juga dia untuk nyusuin anak-anaknya. Nggak tahu deh sekarang udah hamil lagi deh kayaknya. Aduh pusing gitu. Ini aja masih belum apa namanya, belum tahu mau dikasih ke siapa. Tapi kemarin ada yang minta sih. Ada beberapa orang yang minta. Jadi ya semoga nanti apa namanya semua pada mau. Mesti semua pada mau menerima. Semua anak-anaknya ini kan ada yang mau pelihara gitu. Kasihan kan kalau mereka tersiksa. Karena kami juga nggak mungkin, sekarang aja udah 10, nggak mungkin kami pelihara semuanya. Karena kecil, terus ada hewan, kucing 2, kelinci 10, udah nggak kebayangkan rumah kita ini kayak apa tanya. Tapi memang untuk pelihara kelinci itu ya kita tuh harus sabar sih. Maksudnya jangan apa ya, kita harus konsisten gitu, kasih makan, emang harus benar-benar dipelihara, disayang. Karena banyak yang bilang susah loh melihara kelinci, cepat mati katanya. Ya wajar cepat mati karena makanannya nggak diperhatikan. Awas, karena makanannya nggak diperhatikan gitu, wajar cepat mati. Nah jadi kita sih banyak belajar ya untuk pelihara kelinci itu sebenarnya cukup kasih sayang aja. Kita berikan kasih sayang, kita kasih makan yang benar. Contohnya apa namanya, makanannya itu harus makanan yang memang benar-benar, jadi kayak kol, makanan yang mengandung gas itu nggak boleh, jadi harus perhatikan. Dan sebenarnya makanan pokok utama kelinci adalah rumput. Ya jangan salah ya teman-teman, bukan wortel, kangkung atau sawi, bukan. Itu bukan makanan utama mereka. Makanan utama mereka itu sebenarnya rumput. Makanya kami sering ini mau berantem. Makanya kami sering bawa ambil rumput gitu. Kami pernah sama adik saya naik motor pergi untuk cari rumput. Kami bawa karung ya, bawa karung udah kayak di kampung ya pokoknya. Kami bawa karung untuk cari rumput. Itu benar-benar perjuangan demi kelinci ya. Terus kita kadang ada di samping tempat saya ini kampus. Nah di kampus itu kan suka ada, di kampus itu ada gotnya, dan got itu suka ada rumput-rumput yang emang makanan kelinci suka. Ya udah kita ambil dari rumput-rumput yang di got itu. Tuh saking perjuangannya, saking aduh apa sih itu berisik, Rambo, aduh itu makanan kucing lagi ada di plastik. Ya saking kita cintanya sama kelinci, kita rela ngambilin rumput di got, diliatin orang, ditanyain orang itu untuk apa gitu, diliatin orang. Aduh tapi ya gimana ya, namanya kita sayang ya kan sama kelinci. Aduh bentar ya teman-teman, itu si kelinci ya, jadi ya namanya kita sayang gitu kan sama kelinci ya, kita ambil rumput, kita jaga, dan kita mandiin jangan salah, kelinci juga sebenarnya bisa dimandiin, cuman jangan lama-lama dimandiin, tapi langsung dilap. Habis mandi langsung dilap, langsung dikeringkan badannya, dan kalau sudah kering kasih makan, terus senang namanya. Nah terus suka dukanya lagi untuk pelihara kelinci ini yaitu kalau kita bepergian kita harus nitip ke orang gitu. Kalau kita pergi semalaman gitu kan kita kepikiran. Dan ya kelinci itu nggak sepintar hewan lain, nggak sepintar kucing atau anjing atau anak dogi, nggak sepintar kayak gitu. Jadi mereka tuh
nggak tahu deh ya, saya pernah baca sih artikel cara melatih kelinci, cara melatih kelinci untuk pup. Iya, saya ada baca deh, cuman entahlah nggak saya praktekkan atau saya nggak nyimak atau gimana. Tapi sama kelinci itu susah diatur, susah diajarin. Kalau kucing ya untuk ngajarin pup pipis di mana gampang banget. Sekali dia pup di situ, dia di situ terus. Tapi kalau kelinci, pup di mana-mana, pipis di mana-mana sesuka hati dia. Gimana rasanya membuang pupnya. Nah gitu teman-teman. Jadi kadang kalau kita makan ya, kalau kita makan digerogotin. Kalau kita makan, kita mau duduk langsung manjat ke kita, pengen tahu gitu kita makan apa sih. Maaf ya gitu lah, suka-dukanya keluar ya kelinci. Jadi kita harus bersih dulu ya. Waktu kami sebelum pelihara kelinci jarang banget ngepel, maksudnya paling entah sekali seminggu baru ngepel. Nah kalau sekarang kita harus ngepel tiap hari. Oh ya, kita harus bersih gitu, kita harus ngepel tiap hari, nyapu gitu. Jadi ya itulah positifnya juga, jadi kita semakin rajin. Terus kamar mandi juga, astagfirullahaladzim, jatuh lagi. Please lah, kalian tuh jangan nakal. Gitu, jadi ya kita harus rajin, kita bersihin rumah lebih sering, bersihin kamar mandi, pergi ngambil rumput, terus bersihin kandangnya tiap hari kita bersihkan, tiap hari kita cuci itu tempat pupnya supaya mereka nggak bau. Ini yang hitam ini dari tadi manjat terus. Terus kadang kalau kita berangkat kerja, kita masukin ke kandang, atau yang satu, jadi supaya kelincinya nggak kawin terus, si Rambo sama si Pinky nggak kawin terus, kita harus pisah. Karena si Pinky di belakang, kita tutup pintunya, si Rambo di kamar mandi, tapi makanannya tetap kita tinggalin ya. Makanannya kita tinggalin, taruh di rumah. Terus anak-anak yang kecil ini kita masukin di kandang. Ya gitulah teman-teman, suka dukanya pelihara kelinci. Ini saya kopekin dulu ya teman-teman ya.